Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya, channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun kajian teori, yang dimana itu terletak pada bab 2 ya. Nah, kali ini saya akan menceritakan dulu pengalaman-pengalaman tentang mengerjakan skripsi ini ya. Ini pengalaman ini yang condong pada kesalahan yang terjadi dialami pada mahasiswa-mahasiswa. Ini seringkali ketika dia menyusun skripsi, ini di bab 2 letaknya pada kajian teori, ini terlalu panjang sekali hingga bertebal-tebal yang membuat skripnya itu menjadi tebal. Nah, padahal di bab analisis datanya atau di bab 4-nya itu malah tipis sekali. Nah, ini kan tidak seimbang. Seharusnya teori dengan hasilnya itu seimbang. Jadi kebanyakan teori tapi hasilnya sedikit. Nah, ini suatu permasalahan juga. Nah, seringkali juga ada suatu permasalahan ketika ini sering menuliskan teorinya itu terlalu kurang dipahami oleh mahasiswa. Jadi ketika dia meneliti itu terlalu banyak teori, dia disuruh menjelaskan apa itu manajemen pendidikan. Nah, dia malah membuka lagi skripsi di hadapannya itu. Jadi dia kurang paham dalam menjelaskan masalah judulnya itu. Dan seringkali juga ketika mahasiswa itu menjelaskan teori-teori di bab 2 itu kurang fokus. Maksudnya kurang fokus tuh gimana? Ketika dia menuliskan tentang si A yang intinya dia membahas tentang misalnya tentang kurikulum, si A kurikulum. Nah, ini tidak, malah tentang kurikulum, pendapat si A, pendapat si B, itu malah tentang yang lainnya. Hasilnya kalau ketika Anda menuliskan tentang si A, si B, si C itu harus satu definisi, misalnya satu definisi dulu baru disimpulkan. Oke, daripada Anda semakin bingung, ini ada saya punya tips yang paling jitu ketika Anda mengerjakan kajian teori pada bab 2. Simak terus videonya ya, jangan di skip-skip. Oke, sebelum kita menginjak pada kajian teori, kita harus pahami dulu tentang apa itu teori. Nah, ini teori menurut Kamus Besar KBBI. Ini yaitu pendapat yang didasarkan penemuan dan penelitian yang didukung dengan data dan argumentasi. Nah, ini bukan pendapat biasa. Ini pendapat ini sudah dihasilkan dari penemuan dan juga hasil penelitian, dan juga sudah didukung dengan argumentasi dan juga data yang valid. Nah, itu tadi teori. Sekarang kita harus mengetahui ya esensinya teori dulu. Jadi ketika itu sering ada kesalahan juga ketika mahasiswa menulis teori itu malah mengungkapkan uraian-uraian yang terlalu panjang yang tidak ada sangkut pautnya dengan teori. Jadi pahami dulu ungkapan bagaimana pengungkapan teori itu diungkapkan di suatu tulisan atau di buku, di jurnal dan sebagainya. Nah, setelah itu kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan landasan teori. Landasan teori itu ini adalah seperangkat konsep yang dianggap relevan dengan kajian sehingga dijadikan landasan dalam sebuah penelitian. Jadi landasan teori ini modelnya seperti ketika seorang misalnya penceramah ini berbicara disertai dengan dalil-dalilnya, atau dengan dalil-dalil yang contoh-contohnya yang memang sudah real, sudah terjadi zaman dulu, sudah nyata. Nah, ini untuk memperkuat atau untuk mempertajam hasil penelitian Anda, itu landasan teori. Jadi menulisan landasan teori itu ketika Anda menulis skripsi itu berupa dalil-dalil atau juga berupa landasan-landasan yang nanti dijadikan acuan dalam penelitian dari awal hingga akhir. Lalu kita masuk ke intinya, yaitu bagaimana cara menyusun kajian teori. Oke, sekarang yang pertama yang perlu Anda ketahui yaitu adalah Anda harus mengetahui grand teori atau teori intinya Anda atau teori andalan Anda. Jadi Anda harus paling paham itu, yang Anda paham itu grand teori, teori andalan Anda cari, Anda pahami. Nah, teori misalnya itu teori grand teori itu modelnya seperti apa? Nah, teori grand teori ini modelnya seperti nanti itu di situ ada pengertian misalnya. Itu bisa juga dijadikan grand teori, pengertian oleh siapa, si A, pengertian oleh si B, pengertian oleh si C. Nah, ini bisa dijadikan ada grand teori.
Tapi yang menjadi teori green teori ini hanya satu teori, dan juga bisa juga nanti yang dijadikan teori itu berupa indikator-indikator atau enggak karakteristik, atau juga bisa berupa faktor kelebihan dan kekurangan. Nah, itu dijelaskan menjadi, misalnya Anda memilih green teori yang mana, itu cukup jadikan satu paragraf aja ya. Kalau Anda memilih green teori, kalau dalam skripsi hanya satu, tapi kalau nanti Anda menginjak pada disertasi itu bisa dua dan tiga, bisa jadikan green teori. Tapi karena Anda masih skripsi, misalnya mengerjakan skripsi, jadi bisa ambil satu saja menjadi green teori. Jadi setelah teori inti, Anda nanti juga menambahkan juga teori pembanding. Jadi satu definisi misalnya tentang pengertian itu nanti dikasih di bawahnya ada teori pembandingnya. Misalnya menurut si B apa, si C apa. Nah, setelah itu kita yang selanjutnya kita beri juga di bawahnya itu dari kesemua itu kita beri teori tambahan, misalnya tambahan-tambahan apa mengenai apa gitu. Tapi jangan terlalu bertele-tele atau jangan terlalu jauh dari pembahasan. Nah, caranya ini begini, cara menyusunnya. Jadi Anda ketika menuliskan itu semua, dijelaskan dulu green teorinya Anda pada paragraf pertama. Dijelaskannya itu dengan cara menggunakan parafrasa atau mengungkapkan kembali sebuah tuturan atau ungkapan seseorang dari misalnya teori dengan secara lisan itu menurut Anda dengan kalimat sendiri. Dengan kalimat sendiri yang pastinya ini tidak menghilangkan suatu makna yang terkandung dalam tulisan itu. Jadi di situ kita ambil suatu teori, misalnya kita tulis kembali di kajian teori. Nah, di situ itu jangan sampai menghilangkan esensi walaupun Anda rubah katanya menjadi parafrasa. Nah, hal ini dilakukan untuk apa? Ini agar nanti Anda terhindar dari plagiat. Plagiat ini maksudnya Anda nanti ketahuan copy paste. Jadi ini semua harus dihindari. Jadi untuk paragraf pertama ini kasih aja dulu teori andalan. Yang kedua, paragraf kedua ini kasih juga teori pembandingnya, bisa 2, bisa 3. Ini juga ungkapan sebuah teori-teori yang nantinya Anda tulis dengan model parafrasa. Dan yang ketiga misalnya ini masih teori, dan yang keempat misalnya di bawah sendiri ini ungkapkan juga kesimpulan Anda ya. Di bawah ini kesimpulannya jadi 3 teori di atas mengenai pengertian tentang kurikulum misalnya. Di bawahnya ini adalah, nah itu dari hasil itu mengungkapkan ini. Atau enggak nanti Anda menuliskan di bawahnya lagi untuk paragraf selanjutnya itu adalah teori pembanding. Dan untuk selanjutnya misalnya Anda menulis itu terlalu sedikit kiranya, kekurangan saya ini bahan nanti, juga Anda menuliskan nanti di bawahnya itu adalah teori tambahan. Misalnya teori tambahan ini yang maksudnya tetap fokus ya, yang seperti tadi, seperti nanti ada juga pengertian, ada juga faktor-faktor indikator, terus juga nanti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini Anda bisa tulis di ungkapan yang pertama, si A ini apa, si B apa, si C apa, tapi ini masih ada satu maksud dan Anda beri kesimpulan. Jadi begitu ya cara menulisnya. Jadi di teori A, teori B, teori C, kesimpulan, teori A, teori B, teori C, kesimpulan. Tapi tetap mengacu pada satu kajian yang dikhususkan pada judul Anda dengan model parafrase. Nah, itu cara menyusun tadi kajian teori. Oke, mungkin dari saya sekian dulu. Apabila Anda masih bingung, perlu dipertanyakan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tapi tetap ikut part selanjutnya karena nanti saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Oke, mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih banyak telah menyaksikan hingga akhir. Semoga bermanfaat. Tetap subscribe and like and comment apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.